Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syifa Aulia. Saya dari PGMI 3C dengan NIM 23 Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan telaah kurikulum. Yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Nelna Helis MPD. Berikut merupakan subtema dalam hakikat kurikulum. Respon ini akan mengkaji subtema dalam konsep yang lebih luas dari hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan telaah kurikulum. Ketiga bidang ini saling terkait dan membentuk dasar perencanaan dalam praktik pendidikan. Hakikat kurikulum atau kurikulum essence. Hakikat kurikulum menyelidiki sifat dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Ini mengeksplorasi mengapa dibalik desain dan implementasi kurikulum. Subtema utama dalam area ini meliputi yang pertama itu ada pengertian kurikulum atau kurikulum definition. Subtema ini memeriksa berbagai definisi kurikulum termasuk evolusi historis dan perspektif yang beragam. Ini mengeksplorasi bagaimana berbagai pemangku kepentingan seperti pendidik, pembuat kebijakan, dan peneliti memahami kurikulum. Yang kedua itu ada fungsi kurikulum atau kurikulum functions. Subtema ini menyelidiki berbagai peran yang dimainkan kurikulum dalam pendidikan. Ini menganalisis bagaimana kurikulum berfungsi sebagai alat untuk pengembangan kognitif, pertumbuhan pribadi, rekonstruksi sosial, dan pencapaian akademis. Yang ketiga itu ada tujuan kurikulum atau kurikulum objektif. Subtema ini berfokus pada tujuan dan sasaran spesifik yang ingin dicapai oleh kurikulum. Ini mengeksplorasi bagaimana tujuan kurikulum selaras dengan filosofi pendidikan yang lebih luas, nilai-nilai masyarakat, dan kebutuhan individu. Yang keempat itu ada komponen kurikulum atau kurikulum components. Subtema ini mengidentifikasi elemen penting yang membentuk kurikulum ini, menganalisis berbagai komponen seperti tujuan pembelajaran, konten, strategi pengajaran, metode penelitian, dan sumber daya, dan hubungan antar mereka. Baik yang terakhir itu ada prinsip kurikulum atau kurikulum principles. Subtema ini memeriksa prinsip-prinsip panduan yang mendasari desain dan implementasi kurikulum. Ini mengeksplorasi prinsip-prinsip seperti relevansi, koherensi, fleksibilitas, kesetaraan, dan akuntabilitas. Nah, berikut merupakan pendapat dari para ahli mengenai hakikat kurikulum. Juga ada tambahan mengenai subtema-subtema dari hakikat kurikulum ini, manfaatnya. Yang pendapat pertama itu menurut para ahli memiliki berbagai definisi tentang kurikulum yang mencerminkan perspektif dan fokus kepada mereka. Berbagai contohnya yaitu dari Soleh Hidayat tahun 2013, kurikulum adalah bahan tertulis yang berisi program pendidikan yang harus dilaksanakan di sekolah ataupun di madrasah. Yang kedua itu ada dari Imas Kurnaisi dan Berlin Sani tahun 2014, yaitu kurikulum merupakan perangkat yang menjadi acuan dalam pengembangan proses pembelajaran yang berisi kegiatan siswa. Yang berikut ada tambahan materi mengenai subtema fungsi kurikulum. Para ahli menekankan peran penting kurikulum dalam berbagai aspek pendidikan seperti pengembangan proses kognitif anak. Kurikulum berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami konsep. Yang berikutnya ada aktualisasi diri anak. Kurikulum membantu siswa untuk mengenali potensi diri, mengembangkan bakat, dan mencapai tujuan pribadi. Yang terakhir itu ada
rekonstruksi sosial. Kurikulum dapat digunakan untuk membangun nilai-nilai sosial seperti moral dan budaya yang positif. Berikutnya ada akademik. Kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan akademis seperti penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Subtema yang kedua itu ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum mencakup proses sistematis dalam merancang kurikulum. Ini berfokus pada bagaimana pembuatan dan adaptasi kurikulum. Subtema utama dalam area ini meliputi yang pertama itu ada model pengembangan kurikulum atau curriculum development models. Subtema ini menganalisis berbagai model dan kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Ini mengeksplorasi kekuatan, kelemahan, dan kesesuaiannya untuk berbagai konteks. Tahapan pengembangan kurikulum. Yang kedua itu ada tahapan pengembangan kurikulum. Subtema ini memeriksa langkah-langkah berurutan yang terlibat dalam pengembangan kurikulum, mulai dari penilaian kebutuhan dan penetapan tujuan hingga implementasi dan evaluasi. Yang ketiga itu ada strategi pengembangan kurikulum. Curriculum development strategies, pendekatan dan teknik yang digunakan dalam pengembangan kurikulum seperti desain kolaboratif, perencanaan partisipatif, dan integrasi teknologi. Yang keempat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum atau factors influencing curriculum development. Subtema ini mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan kurikulum seperti perubahan sosial, kemajuan teknologi, kebijakan pendidikan, dan perspektif pemangku kepentingan. Yang terakhir itu ada evaluasi kurikulum atau kurikulum evaluation. Subtema ini memeriksa metode dan proses yang digunakan untuk menilai efektivitas kurikulum. Ini mengeksplorasi berbagai model evaluasi, teknik pengumpulan data, dan kriteria untuk menilai kualitas kurikulum. Baik, berikut ini merupakan pendapat dari para ahli mengenai mengenai subtema dari pengembangan kurikulum. Yang pertama itu model pengembangan kurikulum atau curriculum development models. Para ahli telah mengembangkan berbagai model pengembangan kurikulum, masing-masing dengan karakteristik dan pendekatan yang berbeda. Yang kedua itu ada model-model. Model-model ini biasanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan siswa, tujuan pendidikan, dan konteks sosial budaya. Yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum atau factors influencing curriculum development. Pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal. Yang keempat itu ada perubahan sosial. Perkembangan teknologi, nilai-nilai masyarakat, dan kebutuhan pasar kerja dapat mempengaruhi konten dan metode pembelajaran. Berikutnya itu ada kebijakan pendidikan. Kebijakan pemerintah dan peraturan pendidikan memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah pengembangan kurikulum. Pemangku kepentingan, pendapat dan pemasukan dari guru, orang tua dan masyarakat juga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Baik, subtema yang terakhir itu merupakan metode telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan proses sistematis untuk menganalisis, mengevaluasi, dan pengembangan kurikulum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Metode telaah kurikulum
juga untuk menganalisis, mengevaluasi, dan pengembangan kurikulum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Metode telaah kurikulum melibatkan berbagai pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengkaji berbagai aspek kurikulum, mulai dari tujuan, materi, metode pembelajaran, hingga evaluasi. Pendekatan telaah kurikulum. Terdapat beberapa pendekatan umum yang digunakan dalam telaah kurikulum. Yang pertama itu adalah pendekatan historis. Metode ini menelusuri perkembangan kurikulum dari masa ke masa, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum, dan menganalisis dampak perubahan tersebut terhadap pendidikan. Pendekatan deskriptif. Pendekatan ini fokus pada penggambaran dan analisis aspek-aspek kurikulum secara detail, seperti metode pembelajaran, metode tujuan materi, dan evaluasi. Berikutnya itu ada pendekatan kooperatif. Metode ini membandingkan kurikulum yang berbeda baik dari segi isi, metode maupun evaluasi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikutnya ada pendekatan fungsional. Pendekatan ini menganalisis efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan, mengidentifikasi hambatan yang terhadapi dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas kurikulum. Yang terakhir itu ada pendekatan evaluatif. Metode ini mengevaluasi kurikulum berdasarkan kriteria tertentu seperti relevansi, efektivitas, dan efisiensi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Baik, berikutnya itu merupakan subtema yang ketiga, yaitu telaah kurikulum atau kurikulum analisis. Telaah kurikulum melibatkan pemeriksaan dan evaluasi kritis terhadap kurikulum yang ada. Ini berfokus pada apa dan mengapa dari konten kurikulum, struktur, dan implementasi. Subtema utama dalam area ini meliputi yang pertama itu ada analisis isi kurikulum atau kurikulum contents analysis. Subtema ini memeriksa konten kurikulum termasuk relevansi, keakuratan, kelengkapan, dan keselarasan dengan tujuan pembelajaran. Analisis struktur kurikulum atau kurikulum struktur analisis. Subtema ini menganalisis organisasi dan urutan konten kurikulum, termasuk koherensi, alur, dan kecepatannya. Analisis proses kurikulum atau kurikulum proses analisis. Itu merupakan subtema yang ketiga. Subtema ini menganalisis organisasi dan urutan konten kurikulum, termasuk koherensi, alur, dan kecepatannya. Berikut yang ketiga itu ada analisis proses kurikulum atau kurikulum proses analisis. Subtema ini memeriksa proses pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum, termasuk strategi instruksional, metode penilaian, dan keterlibatan siswa. Berikutnya itu ada analisis hasil kurikulum. Itu ada subtema ini memeriksa dampak kurikulum terhadap pembelajaran siswa, termasuk pencapaian akademis, pengembangan keterampilan, dan pertumbuhan pribadi. Yang terakhir itu ada perbandingan kurikulum atau kurikulum comparison. Subtema ini membandingkan berbagai kurikulum, termasuk yang berasal dari berbagai negara, periode waktu, atau tingkat pendidikan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan praktik terbaik.
Baik, berikut merupakan pendapat dari para ahli mengenai telaah kurikulum. Itu pendapat yang pertama, ada analisis isi kurikulum atau kurikulum contents analysis. Telaah kurikulum melibatkan pemeriksaan kritis terhadap konten kurikulum, meliputi relevansi, yang berarti apakah konten sesuai dengan kebutuhan siswa atau perkembangan zaman dan tujuan pendidikan. Yang kedua itu ada kelengkapan. Nah, apakah konten ini mencakup semua aspek yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Yang berikutnya itu ada keselarasan. Apakah konten selaras dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan? Yang berikutnya itu ada analisis struktur kurikulum. Yaitu struktur kurikulum juga menjadi fokus telaah, meliputi koherensi atau apakah konten terstruktur secara logis dan terhubung antara satu sama dengan yang lainnya. Berikutnya itu ada alur, apakah urutan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Berikutnya itu ada kecepatan, apakah kecepatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Yang berikutnya itu ada analisis proses kurikulum atau kurikulum proses analisis. Telaah kurikulum juga mencakup analisis proses pembelajaran, meliputi strategi instruksional atau apakah strategi yang digunakan efektif dalam membantu siswa belajar. Yang berikutnya itu ada metode penelitian. Apakah metode penelitian yang digunakan valid dan reliable dalam mengatur hasil belajar. Yang berikutnya itu adalah keterlibatan siswa. Apakah siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya itu ada analisis hasil kurikulum. Telaah kurikulum juga bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa, meliputi pencapaian akademis atau apakah siswa mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang berikutnya itu ada pengembangan keterampilan. Apakah siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Dan yang terakhir itu ada pertumbuhan pribadi. Di masa depan, membantu siswa untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Baik, kesimpulan dari subtema-subtema di atas adalah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami sifat multifaset dari kurikulum. Dengan mengeksplorasi subtema ini, pendidik, pembuat kebijakan, dan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip, proses, dan hasil dari kurikulum, dan bekerja menuju terciptanya pengalaman pendidikan yang lebih efektif dan adil bagi semua pelajar. Penelitian dan eksplorasi lebih lanjut dari subtema ini sangat penting untuk meningkatkan dan inovasi berkelanjutan dalam pendidikan. Kurikulum merupakan jantung pendidikan yang menuntun proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Hakikat kurikulum yang meliputi definisi, konsep, dan tujuannya menjadi dasar dalam memahami dan mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang melibatkan proses perencanaan yang merupakan proses perencanaan, desain, dan implementasi kurikulum yang relevan, efektif, dan efisien. Proses ini melibatkan berbagai faktor seperti landasan filosofis, psikologis, dan sosiologis, serta prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Telaah kurikulum merupakan proses sistematis untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum lebih lanjut. Telaah kurikulum bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Proses ini melibatkan berbagai pendekatan dan teknik seperti pendekatan historis, deskriptif, komparatif, fungsional, dan evaluatif, serta teknik observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan analisis isi.
Kesimpulan mengenai hakikat itu pengembangan dan telaah kurikulum merupakan proses yang saling terkait dan penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Memahami hakikat kurikulum menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan efektif. Proses pengembangan kurikulum harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar dan melibatkan berbagai stakeholder telaah kurikulum. Sebagai proses evaluasi dan pengembangan keberkelanjutan, memastikan bahwa kurikulum tetap berjalan relevan, efektif, dan berkualitas dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai subtema dari hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan telaah kurikulum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.